Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusditya Tegar Prastowo, NIM D600 18134, jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban post-test dari praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Pertama adalah Python dasar. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat lanjut yang sekarang telah menjadi standar untuk ilmu komputasi ilmiah di dunia. Python merupakan bahasa pemrograman yang closed platform atau dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi dari Windows, Linux, macOS ataupun di Android. Kemudian kelebihannya, Python memiliki dukungan pustaka yang sangat banyak. Kemudian dapat digunakan untuk komputasi tingkat lanjut karena dukungan pustakanya itu. Kemudian gratis. Dan untuk kekurangannya adalah Python akan lambat mengeksekusi program numerik. Kemudian kelemahannya ada di komputasi mobile, akan sangat susah. Pengertian dari algoritma. Algoritma merupakan deretan instruksi yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan tujuan atau dengan harapan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian flowchart. Flowchart atau diagram alir merupakan bagian untuk menyelesaikan sebuah program atau masalah di mana bagian tersebut dihubungkan dengan anak panah. Kemudian di bagian tersebut terdapat langkah-langkah yang berupa simbol, dan simbol memiliki berbagai macam makna. Kemudian untuk skrip pengulangan, terdapat skrip pengulangan yaitu while LGI tanda seru sama dengan Y dan LGI tanda seru sama dengan T. While merupakan perintah pengulangan, sedangkan LGI itu merupakan permisalan, dan Y dan T merupakan sebuah nilai. Jika nilai yang dimasukkan adalah Y dan T, maka akan terjadi pengulangan secara terus-menerus tanpa berhenti sampai masukan yang dimasukkan adalah bukan Y atau T. Kemudian pengandaian ada if pilihan sama dengan 1, yaitu if merupakan sebuah permisalan, kemudian pilihan merupakan nilainya permisalan dari sama dengan 1, dan 1 merupakan nilai untuk menentukan suatu kondisi jika masukan tersebut 1. Kemudian elif pilihan sama dengan 2. Alif merupakan menentukan sebuah kondisi, kemudian pilihan adalah permisalan, kemudian 2 merupakan nilainya. Jika yang dimasukkan 2 maka kondisi tersebut terpenuhi, maka program tersebut akan berjalan. Kemudian else merupakan sebuah pengandaian di mana pengandaian tersebut tidak ada di if dan elif. Kemudian tipe data. Di Python terdapat berbagai macam tipe data. Ada float, yaitu merupakan bilangan numerik, bisa menggunakan koma. Kemudian integer merupakan bilangan juga, tapi bilangan bulat. Tetapi di program saya menggunakan tipe data string, yaitu tipe data berupa karakter atau angka. Kemudian operator di program saya ada operator logika untuk membandingkan dua kondisi, biasanya menggunakan kata and, or atau not. Kemudian achievement untuk memasukkan suatu nilai ke variabel plus sama dengan atau min sama dengan. Kemudian aritmatika untuk perhitungan. Kemudian perbandingan untuk membandingkan dua buah nilai. Yang kedua adalah GUI dengan PySet 2. GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan sebuah program antarmuka antara pengguna dan komputer yang menggunakan grafis, dimana agar lebih menarik dan lebih mudah digunakan atau user friendly daripada menggunakan perintah teks saja yang terkesan hitam putih. Terus PySet 2. PySet merupakan sebuah pengikat Python dengan GUI dengan toolkit Qt. Jadi di dalam PySet terdapat toolkit Qt yang dikembangkan oleh perusahaan Qt, dan PySet 2 merupakan upgrading dari PySet yang menggunakan Qt5, yaitu toolkit terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan Qt. Kemudian untuk membuat skripnya, yang pertama kita harus mengimport sistem. Kemudian yang kedua kita mengimport Qt Core dari PySet 2, kemudian mengimport Qt GUI dari PySet 2, dan kemudian mengimport Qt Widget dari PySet 2 untuk mengeluarkan widgetnya, untuk memanggil widgetnya.
Kemudian setelah itu kita membuat kelas dari program. Kemudian di dalam kelas kita mengisi program-program yang kita inginkan. Jika ingin membuat Windows title, kita tinggal memanggilnya dengan set Windows title, kemudian kita isi dengan tulisan terserah kita. Dan jika ingin mengubah ukuran dari aplikasi yang kita buat, kita gunakan resize. Untuk apapun kita bisa menggunakan resize. Dan kemudian untuk letak aplikasi yang terbuka, kita menggunakan move. Kemudian jika ingin membuat label, kita perlu memanggilnya QLabel. Kemudian jika ingin mengatur posisinya, menggunakan move. Jika ingin menggunakan radio button, tinggal kita panggil QRadioButton. Jika ingin menggunakan push button, kita tinggal memanggilnya dengan QPushButton. Begitu dengan semuanya. Jika ingin mengkoneksikan dengan data atau program yang ada, kita hanya perlu menggunakan clickit.connected. Maaf, clickit.connect. Kemudian jika ingin mengkoneksikan dengan file yang berbeda, kita hanya perlu memanggil file tersebut, kemudian mengimport kelas atau program yang kita inginkan. Setelah program selesai dibuat, maka kita perlu memanggilnya dan untuk menampilkannya, yaitu dengan cara if name sama dengan main.2 f sama dengan q application sys.rgv. Kemudian kita misalkan kelasnya, contohnya xap sama dengan kelas mune. Kemudian kita menampilkannya dengan cara sap.show, kurung buka dan kurung tutup. Ketiga adalah web statis, di mana web statis merupakan sebuah web yang mana kita bisa mengubah informasi di dalamnya, tetapi saat mengubah informasi kita harus mengubah program yang ada. Di dalam web statis ada HTML dan CSS. HTML merupakan sebuah program dasar web untuk membuat tulisan atau apapun, tetapi masih dalam bentuk yang masih sangat standar, masih hitam putih. Terus CSS bisa digunakan untuk membuat tampilan web lebih menarik lagi. Kemudian untuk membuat project, yang pertama adalah kita buka CMD, kemudian kita pastikan bahwa Django atau apapun sudah terinstall, aplikasi yang menunggu sudah terinstall. Kemudian kita ketikkan Django strip admin start project, kemudian tulis nama project yang ingin dibuat. Kemudian untuk melakukan membuat aplikasi, kita perlu menulis CMD juga dengan cara Python manage.py, kemudian start up, terus kemudian isi dengan nama aplikasi yang diinginkan. Untuk membuat template HTML dan CSS, yang pertama kita membuat folder pada Sublime yang sudah ada folder project kita dengan nama template. Kemudian kita melakukan koneksi di setting.py agar folder tersebut terkoneksi. Setelah itu terjadi, kemudian kita membuat HTML. Nah, untuk mengkoneksikan HTML dan CSS, maka yang pertama kita perlu mengkoneksikan dari URL, dikoneksikan ke views.py, kemudian dari views.py baru bisa kita koneksikan ke HTML, dan di HTML kita bisa mengkoneksikannya dengan CSS agar tampilannya lebih menarik. Di dalam script HTML ada banyak script di dalamnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ada link untuk melakukan koneksi, biasanya digunakan untuk melakukan link dengan gambar yang ada di folder static ataupun dengan CSS. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat sebuah tulisan, di mana kita dapat membuat tulisan dengan cara div class, membuat kelas dulu, kemudian kita bikin UL atau LI, kemudian di dalamnya kita isi dengan tulisan yang kita inginkan, dan kemudian kita bisa mengedit tulisan tersebut dengan family font atau jenis fontnya. Kemudian kita juga bisa mengedit tulisan tersebut dengan warna
ukuran dari font tersebut. Jadi pada dasarnya HTML merupakan program utama dari sebuah web, kemudian CSS merupakan program pemanis karena CSS digunakan untuk membuat desain atau memberikan warna atau gambar untuk sebuah web. Di dalam CSS terdapat banyak script. Adapun script padding dan margin yang kita gunakan untuk membuat ukuran atau letak dari sebuah objek yang kita inginkan. Kemudian background, kita bisa menggunakannya untuk membuat background. Kemudian display untuk mengatur tampilan dari objek yang kita inginkan. Kemudian ada border digunakan untuk membuat border. Ada opacity digunakan untuk membuat tingkat transparansi. Kemudian ada transition bisa digunakan untuk membuat waktu transisi dalam satuan sekon. Kemudian ada text align digunakan untuk menentukan letak teks mau baik center, left, kiri atau right, kanan. Kemudian masih ada banyak lainnya seperti height dan weight, ada position, ada color untuk menentukan warnanya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah web dinamis, di mana web dinamis ini merupakan sebuah web di mana kita dapat mengubah isinya tanpa perlu mengubah programnya. Jadi kita mengubah isinya langsung di halaman web tersebut. Kemudian database atau basis data merupakan sekumpulan informasi yang terintegrasi di mana informasi tersebut saling berhubungan dan informasi tersebut dapat kita ubah baik ditambah maupun dihapus. Dan kemudian database ini memiliki manfaat bagi perusahaan, yaitu menjadi satu kesatuan sumber. Jadi setiap divisi atau setiap bagian akan memiliki data yang sama sehingga tidak ada data yang bertentangan, sehingga tidak akan menimbulkan kontradiksi antara divisi satu dan divisi lainnya dalam menentukan perencanaan yang mereka buat, sehingga akan menjadi sebuah kelancaran bagi perusahaan karena adanya kesatuan informasi yang tidak bertentangan. Ya, ini merupakan script untuk menambah data, menghapus, dan mengupdate data. Jika ingin melakukan editing data, maka ini program yang akan berjalan. Akun update akan mengambil ID dari data yang ingin kita update. Kemudian di sini ada kode barang, nama barang, merek, harga, dan jumlah. Kemudian kita akan melakukan updating data di sini. Kemudian dari data tersebut akan dikirimkan dengan cara post, yaitu agar tidak terlihat di URL. Kemudian setelah itu kita akan dikembalikan ke dashboard Elite, di mana Elite ini merupakan halaman HTML yang utama. Kemudian untuk menghapus data akan mengambil objek dari model boss ya. Kemudian kita akan mengambil ID yang kita hapus tadi, kemudian delete, maka data tersebut akan menghilang satu baris. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke halaman utamanya. Dan jika ingin menambah data, maka akan masuk ke boss forum, di mana di situ terdapat sebuah halaman yang perlu kita isi datanya, kemudian akan dikirim dengan metode post yang tadi agar tidak terlihat di URL sama seperti tadi. Kemudian kita akan dikembalikan ke Elite lagi. Kemudian untuk membaca datanya, yaitu dari semua yang ada di sini. Nah, di sini ini akan membaca data, di mana data tersebut adalah yang dengan ID tertentu, dengan kode barang, nama dan merek, harga, jumlah yang tertentu. Itu cara membaca datanya. Manfaat website dinamis dalam sebuah sistem informasi perusahaan, di mana website dinamis ini digunakan atau berfungsi untuk menarik atau mengumpulkan informasi-informasi yang ada, baik
baik dari customer maupun dari visi yang ada, sehingga semua data akan terkumpul di situ dan akan mudah diakses oleh siapapun, baik bagi customer dan juga bagi perusahaan, sehingga untuk menentukan rencana selanjutnya pada perusahaan akan lebih mudah dan lebih tepat karena adanya satu kesatuan informasi yang sama.